Sekarang saya ada di sebuah tempat rumah makan. Iya, Tentu kalau di rumah makan pasti saya nggak meledak-ledak omongannya dan tenang biasa aja begitu, Pak Komandan. Nah, yang perlu mungkin pemirsa tahu jawaban langsung dari orang-orang yang terlibat di dalam membela Muhammad Kaceh sekarang ini, isu yang paling ramai itu adalah masalah benar nggak Muhammad Kaceh mencabut laporannya. laporannya atas penganiayaan dari NB, dan begitu viral luar biasa, dan bahkan katanya eh, pengacara MKC datang bersoan ke MUI minta perlindungan mungkin ataupun melaporkan bahwa MKC sudah mencabut surat itu. Oleh karena itu sebelah saya ini ada pengacara kami, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Itu yang pasti bisa menjawab dengan benar. Silakan Bapak. Baik, jadi beberapa hari belakangan ini isu yang marak diberitakan di berbagai media cetak, elektronik, dan para YouTuber adalah bahwa adanya pemberitaan yang disebarkan oleh uh, pengacara yang mengklaim diri mereka sebagai tim pengacara pembela akidah. Hmm. Bagaimana mereka bertemu dengan Ormas MUI dan lembaga-lembaga terkait lainnya dengan mengatakan uh, bahwa MKC telah mencabut laporannya, yaitu laporan tentang dugaan penyiksaan dan atau penganiayaan dan atau pengeroyokan yang diduga terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 di rumah tahanan Baris Krim Polri, dimulai jam 1, jam 3, jam 15 sore. Akan tetapi perlu saya jelaskan bahwa uh, yang membuat surat pencabutan itu bukanlah MKC, karena MKC ketika masuk ke dalam rutan dia tidak membawa kertas, atau MKC tidak membawa kertas, MKC juga tidak membawa ballpoint, MKC juga tidak membawa materai. Kemudian tulisan yang tersebar itu bukan juga tulisan daripada MKC. Akan tetapi tanda tangan itu betul tanda tangan daripada MKC, karena informasinya ada para pelaku dugaan kejahatan penyiksaan dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada MKC, meneror dan mengancam dengan mengatakan kalau kau tidak mau tanda tangan maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang lebih begitu ancamannya. Maka karena MKC ini dia sendirian di dalam menghadapi begitu besarnya tekanan, di mana para polisi agama ini bekerja sama dengan anggota Polri yang menjaga untuk menyiksa MKC, maka MKC pun terpaksa di bawah ancaman yang luar biasa menandatangani. Akan tetapi setelah saya menjadi pengacaranya, atau setelah saya Martin dan Febri menjadi pengacaranya, hal itu berhasil kami bongkar bahwa itu adalah hasil perbuatan daripada orang-orang yang diduga melakukan kejahatan, yaitu terduga Panglima Laskar Swasta dengan anak buahnya Irjen Pol dan kawan-kawan, yang melakukan dugaan pemaksaan itu, seolah-olah ada perdamaian di bawah pemaksaan. Maka apabila kita kaji perbuatan daripada para pelaku ini dengan pasal 1320 KUH Perdata, junto pasal lainnya tentang perdamaian, maka ini merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak ada memenuhi syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Kalau mereka sebut ada perjanjian damai. Kemudian saya sudah berinisiatif, saya yang berinisiatif sebagai pengacara beliau atau penasihat beliau, cabut.
atau batalkan itu permohonan pembatalan surat laporan itu. Saya yang bertanggung jawab Kamarudin Simanjuntak. Maka oleh sebab itu segera saya buatkan surat lagi kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atau Dirtipidum memohon supaya perkara itu dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan. Kenapa? Karena ini bukan delik aduan. Kemudian yang kedua, saya punya kepentingan melindungi Polri. Karena Polri sudah sangat hancur nama baiknya akibat peristiwa ini. Maka pelaku kejahatan yang mencoba merongrong Polri, atau karena ada diduga dualisme di Polri, polisi agama dan Polri, maka polisi agama ini karena tidak jelas dasar hukumnya harus kita tolak. Begitu Bapak. Jadi saya katakan kepada Kapolri dan Kabar Reskrim, saya bersurat sama Kapolri Dirtipidum, tidak boleh. Karena ini bukan delik aduan. Ya. Saya yang bertanggung jawab untuk membina Polri ini atau melindungi Polri ini dari ancaman kerusakan daripada yang diduga orang-orang dalam. Maka Polri ke depan harus lebih profesional, harus lebih objektif, dan harus lebih baik lagi. Jadi kita minta dituntaskan, karena ini bukan delik aduan. Dan itu surat yang dikatakan pencabutan atau perdamaian itu adalah dibawa pemaksaan untuk membunuh dia, membunuh istrinya. Dan ketika itu kan MKC itu seperti berjalan sendirian, karena ada pengacaranya waktu itu 15 orang, tapi tidak berhasil menemui dia. Karena dibohongi oleh penyidik Cyber Polri dengan mengatakan MKC itu terkena COVID, isolasi mandiri, sehingga pengacaranya yang 15 orang itu, kasihan mereka hanya bisa sampai di ruang tamu. Nah ini juga bentuk pelecehan kepada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, di mana advokat dilecehkan atau tidak diakui keberadaannya oleh Dir Cyber Polri. Ini juga menjadi tantangan kepada seluruh advokat supaya bersatu, bulat, tidak lagi multibar, tapi single bar, supaya bisa menghadapi sikap-sikap pelecehan profesi seperti ini. Begitu Bapak. Jadi mereka itu memang ada menyebar isu di berbagai media bahwa MKC sudah mencabut, kenapa tidak diberikan hak restoratif justice. Nah, kalau benar-benar karena kesadaran MKC mencabut itu, boleh saja memang namanya restoratif justice. Tapi ini juga pertama, itu di bawah ancaman dan ini bukan delik aduan. Kemudian untuk menjawab permasalahan ini, kemarin saya sudah berkirim ke berbagai media mainstream, termasuk ke Kompas, detiknews.com dan sebagainya itu, termasuk media-media lainnya, yaitu membuat hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dan hak koreksi itu diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, di mana kalau ada pemberitahuan atau pemberitaan yang menyudutkan atau merugikan pihak, dalam hal ini merugikan kepentingan hukum daripada MKC, maka kita memberikan hak jawab dan hak koreksi. Dan hak jawab, hak koreksi itu sudah banyak disiarkan mulai dari kemarin sampai hari ini di berbagai media. Tapi untuk Kompas sama Detik News belum. Kita harapkan nanti supaya Kompas dan Detik News juga segera menyiarkan hak jawab dan hak koreksi yang kita berikan kemarin. Begitu Bapak. Ya, saudara-saudara dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa tidak ada pencabutan dari Muhammad KC. Jadi ini untuk menutup semua berita-berita yang tersebar kemana-mana. Berkaitan dengan itu Pak, tadi Bapak bilang bahwa Panglima Laskar Swasta, Jihad Swasta itu, apakah dia tersangka enggak dengan ini? Kalau kita lihat pemberitaan sampai saat ini, memang Panglima Laskar Swasta ini atau Panglima Laskar Jihad ini belum tersangka. Padahal kalau kita lihat dari peristiwanya, sesuai keterangan daripada klien saya MKC, harusnya dia yang pertama kali dijadikan tersangka karena dia yang menghasut dan memprovokasi Irjen Pol ini. Justru Irjen Pol ini atau Irjen Pol NB ini adalah dihasut oleh Panglima Laskar Swasta. Artinya diduga Irjen Pol NB ini sudah terpapar terorisme, terpapar radikalisme, dan terpapar intoleransi. Nah, jadi otaknya itu adalah Panglima Laskar Swasta ini. Bapak bisa sebut inisialnya mungkin? MS. MS ya? Iya. Jadi kepada Barreskrim Polri supaya tidak ragu, tapi saya tidak tahu apakah ada mungkin strategi untuk itu, atau mungkin belakangan dia nanti akan jadi tersangka. Nah, kita tidak mengerti apa strategi mereka, tapi kalau secara hukum, karena fakta hukumnya dia adalah yang melakukan pertama kali penyiksaan dan atau pemukulan, kemudian juga yang memprovokasi atau yang menyuruh Irjen Pol NB untuk melakukan semua kejahatan penyiksaan itu, maka dialah otaknya, kan begitu. Makanya kita berikan pasal 170, junto pasal 351,
junto pasal 5556. Kemudian saya minta juga supaya kepala rutan dan penjaga tahanan itu semua dijadikan tersangka dan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Karena tidak pantas orang-orang seperti itu mendapatkan gaji dari pajak negara, sedangkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga dari petinggi Cyber Polri harus juga dijadikan tersangka. Karena tersangka itu dalam hal ini MKC klien kita itu berada dalam tanggung jawab daripada Dir Cyber. Maka Dir Cyber harus bertanggung jawab terhadap keselamatan MKC. Nah, ketika MKC mengalami penyiksaan, maka itu tanggung jawab daripada Dir Cyber. Dan sampai saat ini memang Dir Cyber bekerja itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, tetapi dia bekerja berdasarkan kemauan sendiri. Nah, karena kan caturwangsa penegak hukum itu kan punya undang-undang masing-masing. Advokat ada undang-undangnya, Polri juga ada undang-undangnya nomor 2 tahun 2002, jaksa juga ada undang-undangnya, hakim juga ada undang-undangnya. Nah, maka untuk menghubungkan keempat caturwangsa penegak hukum itu, itulah ada hukum acara untuk menegakkan hukum material. Hukum material itu adalah KUHP pidana dan undang-undang khusus lain yang tersebar di berbagai undang-undang, kan begitu, atau tindak pidana yang tersebar dalam undang-undang. Nah, kemudian dalam mengemas suatu sistem peradilan yang baik ada hukum acara. Hukum acara ini tidak dipatuhi oleh Dir Cyber. Salah satu contoh, tersangka itu berhak dikunjungi oleh keluarga. Tapi itu sampai sekarang dipersulit terus. Kemudian tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum atau menghubungi pengacaranya. Itu 20 hari tidak diberikan. Kemudian tersangka itu berhak dikunjungi rohaniawan. Itu juga tidak diberikan. Tersangka itu berhak untuk didatangi dokter atau berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Itu juga belum diberikan. Jadi kalau begini modelnya, ini negara macam apa? Indonesia bukan lagi negara hukum. Sedangkan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara hukum. Tapi karena akibat tindakan daripada Dir Cyber Polri yang tidak patuh hukum acara, Indonesia menjadi negara semau gue atau negara diktator, kan begitu. Nah, inilah kenapa saya bersurat kepada Presiden, kenapa bersurat kepada Ketua DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Mahkamah Agung untuk mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, termasuk LPSK, termasuk Komnas HAM, karena ini pelanggaran HAM luar biasa. Ini pelanggaran HAM berat, yaitu menyiksa tahanan di rumah tahanan Bareskrim Polri dan memaksa makan feses atau kotoran atau tinja atau tai itu tidak ada itu dalam hukum acara. Putusan hakim pun tidak ada yang memutus seseorang terpidana harus makan tai, tidak ada itu. Jadi yang ada adalah hukuman mati, pidana penjara, kurungan, dan atau denda. Itu yang dikenal. Atau pencabutan hak-hak tertentu sesuai pasal 35 Undang-Undang KUHP pidana, kan gitu. Tapi memaksa tersangka, terdakwa atau terpidana makan tai, mohon maaf, itu tidak ada, Bapak. Itu adalah hukum semau gue ala Dir Cyber Polri. Maka Dir Cyber Polri ini harus dijadikan tersangka atau harus diminta keterangan oleh Propam. Kenapa bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak tersangka. Nah, fungsi kami sebagai advokat, sebagai penasihat hukum adalah menjaga supaya hak-hak tersangka itu jangan sampai diabaikan atau dikesampingkan. Kira-kira begitu, Bapak. Mengenai tuduhan-tuduhan YouTuber yang tidak mengerti tentang permasalahan hukum, perlu saya jelaskan supaya hal itu tidak diteruskan, karena itu selain dosa kepada Tuhan, dosa terhadap manusia, juga itu kejahatan di mata hukum karena membuat isu-isu yang tidak benar, menista pengacara atau menjelek-jelekan pengacara padahal nggak tahu apa-apa, kan begitu. Oleh karena itu kita minta untuk dihentikan, jangan sampai nanti saya marah, saya minta teman-teman saya di seluruh dunia nanti mencari mereka sehingga ditangkap gitu ya. Karena saya itu ada di jaringan internasional. Tidak mudah menjelek-jelekkan saya, karena saya peringatkan kepada saudara agar hati-hati. Saya ini Kamarudin Simanjuntak ada di jaringan seluruh Israel di dunia ini. Kemudian mengenai kerja kami sebagai pengacara, kami itu seringkali sampai jam 2 pagi belum pulang, karena mendampingi mulai dari siang, sore, malam, pulang pagi itu sering. Karena kenapa? MKC ini walaupun perkaranya awalnya sebagai tersangka dugaan penodaan agama, melanggar pasal 28 ayat 2, junto 45, junto 156 dan 156A, kemudian dia juga sebagai korban juga, yaitu korban penyiksaan atau pengeroyokan sebagai dimaksudnya pasal 170 junto pasal 351 junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Nah, kemudian karena dia korban, kami juga harus dampingi juga, sering juga diperiksa pagi, siang, sore atau malam. Di sisi lain juga diperiksa juga dia oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Di sisi lain diperiksa lagi oleh
propam. Propam itu kepentingannya untuk terduga aparatur karena ada dugaan Irjen Pol LB yang masih aktif tetapi melakukan penyiksaan dengan memaksa dia makan feses atau makan tai gitu ya. Kemudian ada juga terduga apa namanya itu karutan dan atau penyidik-penyidiknya atau penjaga-penjaganya terlibat, termasuk juga dugaan dari Dir Cyber Polri. Nah, setiap kali klien kami diminta keterangan tentu kan kami harus ada di sana. Belum lagi misalnya seperti hari ini ada turun dari LPSK untuk memberikan rencana perlindungan bagi MKC. Karena ada rencana perlindungan, maka kami juga harus hadir di situ mendampingi. Nah, rekan saya Martin ada di sana sekarang mendampingi tadi. Belum lagi juga ada juga surat kami ke Komnas HAM, ada juga ke lembaga-lembaga terkait termasuk Mahkamah Konstitusi juga kami surati supaya nanti ketika ada apa namanya itu gugatan material terhadap apa namanya penodaan agama itu supaya apa namanya itu Mahkamah Konstitusi juga paham tentang ini bahwa sudah ada korban-korban. Nah, jadi artinya kami setiap hari juga bekerja. Kemudian belum lagi menjawab atau merilis berita-berita untuk mengcounter berita yang menyesatkan di luar sana yang seringkali media-media mainstream tanpa cover both side atau tanpa mendengarkan dari kami versi MKC, mereka membuat berita atau memframing seolah-olah ini perkara sudah dicabut, perkara sudah selesai, tapi kenapa masih diteruskan dengan alasan itu restoratif justice. Padahal ini perkara belum dicabut, ini masih langsung terus karena saya yang menangani, saya yang tahu kan begitu. Justru saya sudah mendampingi MKC diperiksa sebagai korban. Kita dampingi waktu di lantai 4 Dertipidum. Jadi tidak ada pencabutan perkara, justru jalan terus. Seperti saya bilang tadi, kenapa ini harus jalan terus? Karena saya punya kepentingan di sini. Kepentingan saya sebagai calon pemimpin masa depan di Indonesia ini, saya mau Polri ini menjadi lembaga yang bagus, lembaga yang kredibel, lembaga yang profesional, yang objektif dalam menangani perkara. Sehingga tidak ada lagi kecil-kecil lainnya dan tidak ada lagi korban-korban lainnya. Nah, saya mau Polri ini betul-betul profesional penegak hukum yang disegani. Dan dia harus berdiri di atas nama agama. Jadi ketika dia sudah menjadi anggota Polri, dia tidak lagi melihat KTP-nya agamanya apa. Tapi dia harus melihat bahwa ini negara-negara Pancasila berdasarkan 245, konsep NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kita harapkan dari Polri. Jadi jangan lagi dia melihat dia sebagai agama apa, suku apa. Tapi dia harus melihat bahwa ini negara-negara Pancasila, negara berdasarkan hukum. Begitu loh Bapak. Cara Tuhan yang luar biasa. Iya. Saya dipertemukan Tuhan dengan pengacara yang NKRI harga mati. Siap. Jadi bagaimana kita membangun Indonesia yang penuh toleransi dan damai ke depan, itu kita harus memiliki keadilan hukum, keadilan sosial, dan juga keadilan ekonomi, keadilan kita di dalam mendapatkan pendidikan dan pemahaman kehidupan yang benar. Sehingga bangsa kita ke depan itu tidak akan jadi namanya rusak seperti sekarang ini. Umpama kalau kita ke luar negeri, ke Malaysia saja. Kalau kita ke Malaysia, dari mana? Kalau kita dibilang dari Indonesia kah? Dia bilang, oh dari Indon kah? Gitu, Indon. Jadi merendahkan sekali bangsa kita ini karena negara kita banyak korupsinya, hukum tidak ditegakkan, bobrok semuanya, hidup atas nama mayoritas, yang minoritas akan kesulitan. Dan pengacara ini luar biasa, kita ketemu saudara-saudara, dan berkat Tuhan yang luar biasa untuk KC juga. Dan kalau Anda mengatakan bahwa pengacara ini kurang tanggap atau apa, bahkan ketika ada berita, karena kami yang tahu dulu bahwa Muhammad KC mencabut surat laporannya. Apa kata beliau ini? Wah, kalau begitu saya nggak mau mendampingi kamu lagi. Betul. Kalau kamu cabut suratmu itu. Saya yang pasang badan. Iya, ini luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak mau dicabut itu. Akhirnya memang ya tidak ada pencabutannya. Kalaupun ada mencabut itu ya tadi, apakah suratnya tanda tangannya benar nggak yang ditandatangani? Iya. Jadi itu. Yang menulis surat itu adalah para pelaku. Yang memaksa ditandatangan juga pelaku. Saya yakin Anda yang sembarangan ngomong di luar negeri sana juga kalau diperhadapkan dengan situasi seperti itu, Anda akan dibunuh, istrimu akan dibunuh, anakmu akan dibunuh, pasti pilih tanda tangan. Iya. Nah, oleh karena itulah saya kaji dengan pasal 320 KUHP
perdata itu tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif karena tidak dengan sebab yang halal. Jadi tidak ada alasan daripada tim pengacara akidah untuk memohon restoratif justice kepada Kapolri. Yang kedua, saya peringatkan juga kepada pengacara lawan atau yang membela daripada Irjen Pol LB, jangan bawa-bawa sentimen agama dalam membela atau dalam menjalankan profesi advokat. Kenapa? Kalau disebut akidah, akidah itu kan iman. Saya tidak yakin bahwa Jenderal RB ini iman. Iman itu kan kepada Tuhan dan atau berdasarkan agama. Masa Anda membela seseorang yang diduga telah terbukti di pengadilan korupsi, diduga telah terbukti menyalahgunakan kewenangan walaupun masih kasasi, kemudian tersangka dalam TPPU, kemudian tersangka lagi dalam penyiksaan, memaksa orang makan tai dan memukulinya serta menghajarnya habis-habisan, lalu disebut itu sebagai akidah. Itu tidak benar. Akidah ya akidah. Jangan melakukan pembelaan, mencampur adukan antara akidah dengan tersangka terdakwa. Apa hubungannya terdakwa tersangka dengan akidah? Nah, ini harus kita luruskan. Justru inilah penyalahgunaan atau penodaan agama. Ini menyamakan tersangka terdakwa atau terpidana sama dengan akidah. Nah, ini harus hati-hati gitu loh ya. Gitu. Jadi saya peringatkan kepada siapapun penegak hukum, apa itu polisi, apa itu jaksa, hakim atau advokat, hati-hati dalam berujar. Karena ujaran saudara-saudara itu bisa memprovokasi orang. Dan sudah tidak zamannya, zaman sekarang ini zaman internet. Semua orang sudah cerdas dari desa sampai ke kota, dari gunung sampai ke lembah. Jadi jangan memprovokasi dengan membangkitkan sentimen-sentimen keagamaan. Saya tahu maksud Anda. Anda membela tersangka terdakwa atau sudah terpidana dengan cara membangkitkan sentimen agama dengan menyebut namanya pengacara akidah. Apa itu? Itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Marilah bekerja, belajar secara cerdas dan profesional. Tuntaskan permasalahan hukum secara hukum acara. Itu, Bapak. Luar biasa jawaban dari Pak Kamarudin ini sebagai pengacara dalam kasus MKC. Satu lagi Pak, itu kepada YouTuber yang di luar, saya peringatkan juga, saya sudah tandai Anda. Saya peringatkan ya, saya tidak main-main. Jangan menjelek-jelekkan kami tanpa Anda mengenal kami. Marilah, kalau Anda memang hamba daripada Tuhan, bicaralah sesuai Alkitab, bicaralah sesuai kitab suci. Itu saja pesan saya, karena kenapa? Semua perbuatan, baik sikap pemikiran kita, akan kita pertanggungjawabkan suatu kelak. Jadi saya berkewajiban secara moral memperingatkan Anda, siapapun Anda yang suka menjelek-jelekan pengacara daripada MKC, saya peringatkan sekali lagi, Anda pasti mempertanggungjawabkannya suatu saat. Maka saya minta sadar dan bertobatlah saudara. Terima kasih. Terakhir sedikit lagi. Ini ada orang YouTubers yang ke luar negeri itu katanya ngirim uang ke Bapak apa ke saya maksudnya. Jadi kemarin itu berhari-hari saya diajak untuk atau untuk berbincang-bincang di linknya orang itu oleh orang-orang suruhannya dengan mengatakan telah mengirim uang pertama 75 juta katanya. Maka saya katakan sampai dengan detik ini tidak pernah merasa menerima uang 75 juta. Maka saya katakan kapan dikirim, kepada siapa dikirim, dengan cara bagaimana, mata uangnya rupiah atau dolar atau euro atau mata uang lain. Kemudian dari rekening mana ke rekening mana dikirim, harus jelas. Mana buktinya kan begitu. Karena si yang membuat angka 75 ini tidak punya bukti, maka dihubungkan dengan Pak Putih. Saya juga tidak kenal Pak Putih ini. Tapi dia mengaku juga grup daripada yang di luar negeri itu. Maka saya katakan, Pak, apakah Bapak kenal saya? Tidak. Apakah Bapak tahu rekening saya? Tidak. Kalau begitu, ada tuduhan bahwa Bapak telah mengirim uang 75 juta. Bukan 75, tapi 400 katanya. Oke, apalagi 400. Kemana kau kirim? Oh, saya tidak kirim ke Bapak. Kemana? Saya kirim kepada Paul Jang, kata dia kan gitu. Nah, karena disebut kepada Paul Jang, lalu kalau kamu kirim ke Paul Jang, kenapa minta pertanggungjawaban ke saya? Itu kan urusan kalian para donatur dong. Nah, kemudian dia kirimkan nomor telepon Paul Diu ke saya. Paul Diu tulisannya. Nah, kemudian berhari-hari diajak supaya ngeling ke mereka. Saya kan tidak mau, karena saya penegak hukum, tidak mungkin saya ngeling dengan seorang atau bincang-bincang di linknya tersangka, apalagi buron Polri kan gitu. Saya harus menjaga nama saya sebagai penegak hukum. Nah, persoalan apapun materi perkara dia, tapi saya sebagai penegak hukum tidak mungkin saya berbincang-bincang di
linknya buron Polri dan tersangka Polri kan begitu. Nah, oleh karena itu karena terus diminta konfirmasi oleh para orang yang mengaku donatur ini, akhirnya terjadilah perbicaraan malam hari, tengah malam. Saya di situ, saya Martin Anggit Siahaan mengatakan mana buktinya. Martin juga tidak merasa terima. Akhirnya dilingkan lagi dengan siapa itu, dengan dihubungkan dengan Pute, juga tak ada bukti. Kemudian dimasukkanlah Paul Jang. Maka saya tanya deh, Paul Jang, kau kenal saya? Tidak. Kapan kau kirim uang? Tidak ada. Kenapa kamu bikin-bikin video? Saya dapat kiriman video dari Martin, kamu kasih uang. Ada 400, ada 600, ada 1,2 M. Kemana kau kirim? Oh ini salah pengertian, saya tidak kirim uang, kata dia. Kamu hati-hati lo ngomong lo. Saya sudah lihat videomu. Saya akan undang media cetak elektronik untuk mempermalukan kalian. Karena kalian penjahat semua, psikopat, saya bilang gitu. Saya bilang begitu, bawa nama saya, bilang lawyer Amis, pemeras dan sebagainya. 1 rupiah pun uangmu sampai detik ini tak ada masuk ke saya. Kenapa kamu bilang lawyer bawa Amis? Bajingan kalian, saya bilang gitu. Maka saya peringatkan tadi, kepada Paul Jang, siapapun kamu, saya tidak perlu dengan kamu. Saya punya jaringan ada di mana-mana. Saya peringatkan ya, saya ada di grup-grup organisasi Israel di dunia ini, termasuk organisasi Amerika. Jangan kamu macam-macam di luar negeri, mencoba menjelek-jelekkan nama saya. Saya sudah lihat video-video yang bohong itu. Itu kepalsuan. Tapi ada yang lebih berbahaya buat kamu, neraka. Kalau kau tidak bertobat, neraka menunggumu. Ya Paul Jang ya, saya harap kamu sadar, bertobat, dan menyesali perbuatanmu. Mungkin umurmu masih jauh di bawah saya. Pengalamanmu juga masih kurang. Kalau kau pejantan atau kau jantan, pulang ke Indonesia, saya bela kamu. Hadapi masalahmu. Itu baru pemimpin yang baik dan benar. Bukan melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah pemimpin upahan. Atau Gembala. Gembala upahan. Itu bukan gembala yang benar. Tapi kalau kau gembala yang benar, pulang ke Indonesia, saya lindungi kamu. Saya bela nasibmu. Dan tidak usah pakai bayar. Karena saya komitmen selalu membela gereja dan pendeta. Sudah banyak gereja yang saya buka. Yang sudah ditutup bertahun-tahun saya buka. Tanpa dibayar. Bahkan saya pasang badan membela gereja. Malah saya keluar uang saya. Jadi hati-hati dengan mulut kamu. Tapi karena saya anggap adik saya kamu. Saya peringatkan kamu dengan baik. Jangan sesatkan domba-domba Tuhan. Terima kasih. Saya hanya mau berpesan kepada siapa saja. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Dan khususnya kepada adik saya Paul Jang. Ada firman Tuhan buat kamu. Yaitu pesan daripada Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang menyatakan cinta uang adalah akar segala dosa dan kejahatan. Saya ulangi ya, cinta uang adalah akar segala dosa dan kejahatan. Jadi, sadari itu. Saya sudah pernah menolak uang 27 miliar waktu saya menangani perkara di KPK. Sudah menolak uang 30 miliar. Bahkan saya sudah menolak persembahan dari pemimpin negara ini ratusan miliar. Supaya kamu tahu, waktu saya membongkar IKTP, Wisma Atlet, Hambalang, dan Alkes. Jadi apalagi uang recehanmu itu yang kau sebut 400 juta, 600 juta, dan cuma 1,2 miliar. Harta saya jauh melampaui itu. Ya, jadi tapi bukan itu intinya. Jangan tebarkan fitnah. Karena fitnah itu menurut orang Arab, ada teman saya di depan sini, depan orang Arab ini, adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan bunuh karakter kami dengan hoax-hoaxmu itu. Karena itu kejahatan. Saya minta kamu sadar dan bertobat. Karena kalau kau tidak bertobat, neraka menunggumu. Ya, itu saya peringatkan. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Wah ini pendeta juga, ini bukan pengacara saja. Siap. Ini pengacara pendeta. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak untuk perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.